Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita masih belajar bersama secara daring. Hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari, pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan matematika. Setelah anak-anak belajar pada hari ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Selain itu, anak-anak juga harus mampu menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dan menuliskannya dengan benar. Yang ketiga, anak-anak harus mampu mengidentifikasi kalimat yang menggunakan kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Dan yang keempat, anak-anak harus mampu membuat cerita lisan yang berisi kalimat yang berhubungan dengan siang hari. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sudah siap belajar? Ayo duduk yang baik, dengarkan penjelasan Bu Guru. Kegiatan siang hari yang dilakukan Edo sambil menunggu ibu menyiapkan makan siang, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Nah, berikut penjelasan tentang nilai tempat. Perhatikan gambar tomat yang sebelah kiri. Kita hitung sama-sama ada berapa tomatnya. Ya, ada 10 tomat. Karena ada 10 tomat, maka disebut satu puluhan. Sekarang tomat yang kotak sampingnya hanya ada 1, maka itu disebut satu satuan. Jadi berapa jumlah tomat semuanya? 1 puluhan dan 1 satuan. Hasilnya 11. Pada angka 11, 1 yang depan disebut 1 puluhan. Sedangkan 1 yang belakang disebut 1 satuan. Gambar berikutnya. Ada 10 apel, maka disebut 1 puluhan. Dan ada 2 apel yang disebut 2 satuan. 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 12. Pada angka 12, angka 1 yang di depan disebut puluhan dan angka 2 yang di belakang disebut satuan. Kita lanjut pada gambar berikutnya. Gambar wortel pada kotak pertama ada 10, maka disebut 1 puluhan. Dan wortel yang di kotak 2 ada 3, maka disebut 3 satuan. 1 puluhan ditambah 3 satuan. Hasilnya 13. Pada angka 13, angka 1 disebut 1 puluhan dan angka 3 disebut 3 satuan.
Selanjutnya gambar salak. Pada kotak pertama gambar salaknya ada 10, maka disebut satu puluhan. Kotak yang kedua ada 4, maka disebut 4 satuan. 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Pada angka 14, satunya itu menempati puluhan, 4-nya menempati satuan. Sekarang gambar jeruk yang di bawah ini, Nak. Pada kotak pertama ada 10 jeruk, maka disebut satu puluhan. Di kotak kedua ada 5 jeruk, maka disebut 5 satuan. 1 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 15. Pada angka 15, angka 1 disebut apa anak-anak? Iya betul, puluhan. Sedangkan satuannya adalah angka 5. Sekarang kita akan berlatih menjumlahkan puluhan dan satuan sesuai gambar berikut. Gambar daun yang pada kotak pertama ada 10, maka disebut satu puluhan. Di kotak kedua ada 6, berarti 6 satuan. Maka 1 puluhan ditambah 6 satuan, berapa hasilnya? Iya, 16. Anak-anak tuliskan di angka 16 pada kotak yang tersedia. Sekarang gambar kacang yang di bawah. Kacang pada kotak pertama jumlahnya 10, maka disebut satu puluhan. Ingat anak-anak, bukan 10 puluhan. Sekali lagi ingat, bukan 10 puluhan, tetapi 1 puluhan. Sedangkan pada kacang di kotak kedua ada berapa anak-anak? Iya, ada 7, maka ditulis 7 satuan. Hasil dari penjumlahan 1 puluhan ditambah 7 satuan adalah 17. Sekarang gambar yang paling bawah. 1 puluhan ditambah 8 satuan, berapa hasilnya? Betul sekali, hasilnya 18. Tulis angka di lingkaran yang tersedia. Sekarang kamu coba latihan untuk menentukan berapa puluhan dan berapa satuan berdasarkan gambar tersebut. Nah, setelah kalian bisa mengerjakan soal yang tadi, tentunya kalian akan bisa mengerjakan soal-soal berikut. Kerjakan sesuai contoh yang di atas. Kalian kerjakan dengan teliti. Jika ada kesulitan, bisa minta bantuan ayah bunda di rumah. Berikutnya perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar ini adalah tentang kegiatan yang biasa dilakukan orang di siang hari. Ada kegiatan bekerja di kantor, berkebun, bertani, dan memasak. Anak-anak pasangkan antara gambar kegiatan yang dilakukan orang dengan nama kegiatannya. Contoh gambar yang paling atas, apa yang dilakukan orang dalam gambar? Ya, dia sedang berkebun. Cari kata berkebun, tarik garis. Kalian selesaikan sampai gambar yang paling bawah. Demikianlah pelajaran untuk hari ini. Anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun di rumah dan jaga kesehatan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.